Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbul Izzati. Allah Tabaraka wa taala menjadikan hidup dan kehidupan ini amatlah berharga. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebahagiaan bagi manusia lahir dan batin, material dan spiritual. Kebahagiaan material adalah apa? Dia merasa cukup akan hidup ini. Cukup bukan berarti harus kaya. Karena begitu banyak orang-orang yang kaya tapi tidak pernah merasa cukup dengan kekayaannya. Dia senantiasa merasa kurang, dan kurang. Padahal hartanya cukup berlimpah. Sementara kebahagiaan spiritual adalah apa? Dia menjadi orang yang taat. Menjadi kualitas manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang istiqamah di dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan senantiasa kuat menjauhi apa yang menjadi larangannya. Itulah kebahagiaan. Tapi hari ini kami akan sajikan satu nilai tatanan kehidupan manusia yang jauh dari sifat tawaddu, yang hilang sifat syukur. Sehingga apapun akan dia lakukan untuk meraih kebahagiaan yang demi Allah sangat tidak masuk akal bagaimana cara meraihnya. Sehingga apa? Pada akhirnya kehidupannya harus susah dan menderita. Bahkan ketika dia kembali kepada Allah, kezaliman dibawanya. Bu, apa ini, Sal? Astagfirullahaladzim. Risma? Saya kira kamu nggak datang. Dia... Kenapa? Biar bagaimanapun, Tanti tetap saudaraku. Ya, aku tahu. Ayo masuk. Pak, gawat, gawat sekali. Gak tahu apanya. Baru beberapa saat kami menaruh mayat Bu Tanti dalam pemandian. Baru beberapa kayu kami siram. Tapi tiba-tiba kami melihat banyak belatung. Belatung? Iya. Bu, tolong dibersihkan, Bu. Lalu panggil Pak Modin untuk menyiapkan kain kafan. Iya, iya. Itu matinya Mbak Tanti kan? Iya. Kenapa? Aneh ya. Padahal matinya baru kemarin. Tapi kok busuk dagingnya seperti sudah mati yang berhari-hari. Heran banget. Kenapa ya? Jangan-jangan matinya Mbak Tanti dari pasangan. Maksud Ibu? Guna-guna. Masa sih? Tapi melihat dari mayat yang nggak wajar, mungkin juga sih. Atau mungkin Mbak Tati banyak dosanya? Hus, kalau ngomong jangan sembarangan. Nah, cepat.
Saya terima nikahnya dan kawinnya Tanti binti Sulaiman dengan mas kawinnya perhiasan emas dengan alat sholat tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Barakallahu laka wa baraka jama'a bainakum bi khair ma'afiyah. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat ini kalian telah resmi sebagai suami dan istri. Dasar wanita jarang! Saudaraku sendiri merebut suamiku! Aku bunuh kau pelacur! Risma! Bangun! Risma! Risma! Hentikan! Kamu kan Risma, malu dong! Malu! Kamu yang nggak tahu malu! Hentikan! Risma, aku nggak pernah ngeliatin. Memangnya kenapa? Biar semua orang tahu kalau kamu laki-laki hidung belang! Cukup! Hentikan! Pikir kamu! Sini pelacur! Bangun! Bangun Risma! pelacur! Cukup! Cukup! Mas Faisal menikahi saya karena dia menginginkan anak. Sedangkan kamu, apa kamu bisa mempunyai anak? Kamu itu mandul. Kurang ajar, dasar pelacur. Cukup! Cukup! Kau tampar aku, Mas. Sejak perkawinan kita, kau tidak pernah menampar aku. Sekarang tega-teganya kau menampar aku demi pelacur itu. Ada apa ya? Hei, sudah hentikan. Biarkan dia pergi. Ya Allah, berikanlah aku kelapangan hati untuk bisa memaafkan segala kesalahan Tanti, ya Allah. Tahan saja, bentar lagi sampai kok. Astagfirullahaladzim. Semua tenang, tenang. Pak, kan kafannya diganti, Pak Haji. Tidak perlu. Bersihkan saja kotorannya dengan air. Baik. Ayo Pak, bantu angkat mayat ini. Bismillah. Tunggu sebentar.
banyak loh. Tenang semua, tenang. Singkirkan saja kalajengkingnya. Dan pasang papanya cepat-cepat. Jangan sampai kalajengking masuk lagi. Pak, bisa kan? Bapak saja. Tolong ampunilah segala dosa-dosa nyonya saya. Siapa kamu? Aku amalan Tanti, Bi. Amalan Tanti. Apa maksudmu? Lihat wajahku baik-baik. Kau pasti kenal. Kau sepintas seperti nyonyaku. Aku perwujudan perbuatan buruk nyonyamu. Ampun! Ampun! Aduh, sakit! 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 Tempat apa ini? Tempat para manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang-orang inilah yang menjadikan hawa nafsu sebagai panutannya. Ampun! Ampun! Aduh, sakit! Tolong aku, Bi! Tolong aku! Kau dengar suara siapa itu? Sakit! Sakit! Tolong aku, Bi! Tolong aku! Oh, seperti suara nyonya saya. Benar, Bi. Ini aku majikanmu. Tolong, Mbak. Tolong. Jangan siksa nyonya saya. Hei, jangan ganggu tugasku. Cepat kau pergi dari sini. Tidak, saya tidak akan pergi sebelum kau menghentikan sisaanmu. Sakit. Tidak, tidak, jangan. Tidak. Ya Robby. Apa benar Nyonya sedang disiksa? Bagaimana aku menolong Nyonya? Mas, ada Bitung di depan. Ada apa ya? Gak tahu, kelihatannya seperti orang linglung. Katanya dia ingin bicara sama kita berdua. Ayo, Mas. Loh, kok di bawah duduknya? Ayo naik. Sini saja. Ya udah. Wi, ada apa? Saya datang ke sini untuk Nyonya Tanti. Memangnya kenapa? Nyonyamu itu kan sudah meninggal. Semalam saya bertemu dengan Nyonya Tanti. Saya tidak mau Nyonya Tanti sengsara di alam kubur. Saya mohon Ibu dan Bapak bersedia memaafkan Nyonya Tanti. Nyonya Tanti bukan ibu rumah tangga yang baik. Di belakang Tuan, Nyonya sering berselingkuh dengan banyak lelaki. Kamu
aku ambil uangnya. Ya. Wow, gampang sekali kamu. Ya, aku harus mendapatkan bisa. Sayang, malam ini kita akan bersenang-senang. Udahlah, kita nggak usah bete. Masih banyak kok cowok yang lebih ganteng dari dia. Oke, sekarang kita minum lagi yuk. Yuk. Cocok lagi. Kamu masuk kamar duluan ya. Sudah lama kamu di sini? Baru saja Nyonya. Lagi nunggu Bitung. Ini teman kamu. Dasar pembantu brengsek. Berani-beraninya kamu memasukkan orang asing ke dalam rumahku. Maafkan saya Nyonya. Saya kira bukan di sini arisannya. Goblok. Meskipun sering berganti pasangan, tapi dengan Handoko, Nyonya Tanti menjalin hubungan tetap. Handoko, Bi. Iya, Insinyur Handoko, pegawai kabupaten yang dipecat karena kebejatannya. Aku bilang juga apa? Mas itu nggak boleh marahin aku seperti itu. Betul kan ada yang membalas? Kamu yang kelewatan. Masa aku ditinggal 2 hari 2 malam? Emangnya aku ini apa? Aku pergi juga nggak percuma kan, Mas? Namanya juga bisnis. Iya kan, Mas? Bisnis. Kurang ajar! Berarti selama ini saya dibohongi. Ditipu mentah-mentah. Bi, kenapa Bi Atun nggak ngomong dari dulu? Kenapa? Ayo ya! Maafkan saya, Tuan. Maafkan saya. Sebab kalau saya melapor, saya sudah diancam akan dipecat. Ah! Batu! Sabar, Mas. Sabar. Ah! Coba Bibi ceritakan lagi. Jangan ada yang disembunyikan. Ya, tapi nanti Tuhan... Tidak. Saya jamin Bibi tidak akan diapa-apakan. Ayo, cerita lagi, Bi. Kejahatan Nyonya Tanti semakin menjadi sejak dia mendengar Nyonya Risma hamil.
rahasia kita. Iya, rahasia kita berdua. Ingat saya, kau harus benar-benar menjaga anak ini. Karena anak ini adalah sumber keluarga kita. Tenang aja sayang. Anak ini akan selalu baik-baik aja. Dan dia akan selalu diusap-usap oleh Faisal setiap kali dia datang. Kasihan Faisal. Dia masih menganggap anak ini adalah benar-benar anaknya. Dia itu terlalu bodoh. Karena dia terlalu mengharapkan seorang anak. Makanya dia masuk perangkap kita. Iya, dia terlalu bodoh. Tanti, Siapa itu? Suamiku datang. Siap! Tanti. Kamu cepat pergi dari sini. Tanti. Bi. Itu. Bibi. Tanti. Tanti. Mas kok udah pulang? Katanya 5 hari di medannya. Dipercepat. Kamu ngapain sih? Pintunya kenapa dikunci? Tadi aku lagi mandi. Kan biar aman, makanya pintunya aku kunci. Ya, jadinya aku lama membuka pintunya. Oh iya, Mas. Apa Mas jadi menceraikan wanita mandul itu? Aku tidak jadi menceraikan Risma. Sebab Dia hamil. Mas, Ada apa? jadi Mas? Dia tidak jadi. Aku nikah sama kamu karena aku ingin punya anak. Nah, kalau Risma juga hamil, masa aku cerai? Enggak kan? Kenapa? Kamu nggak senang? Kalau kamu keberatan, ya kita bisa pisah. Oh, enggak kok Mas. Aku senang. Akhirnya Risma bisa hamil juga. Udah, aku mandi ya. Brengsek. Kenapa wanita laknat itu bisa hamil? Anak itu tidak boleh lahir ke dunia. Aku harus berbuat sesuatu. Hanya anakku saja yang akan menjadi pewaris tunggal kekayaan Mas Faisal. Ya Allah, apalagi yang mau dilakukan nyonya saya? Perempuan tengik, kau dan anakmu akan mati di tanganku.
Aku bilang juga apa? Biar aku saja melakukannya. Kamu yang ngengkel. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ya Allah, jangan-jangan Nyonya Tanti telah... Ayo minum. Ayo minum semuanya. Siapa? मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में Brengsek, mukanya unta sialan itu punya aku. Apa? Tenang. Kamu itu tolol apa goblok sih? Aku tuh nggak mungkin bisa tenang kalau Risma sama bayi sialannya itu masih hidup. Ngerti kamu? Iya. Biar aku nanti membereskan bersama teman-teman, oke? Tenang, aman. Giran lu tuh RT 2. Ya, Bang, lagi tanggung nih, Bang. Lagi asik nih main. Bos, bagaimana bos? Kita bergerak sekarang? Iya, nanti dulu. Pastikan dulu keadaan rumah ini aman. Baik, bos. Pakai topeng kalian. Baik, bos. Kita bergerak sekarang. Sayang kalau tidak aku rasakan dulu. Silakan. Kamu tunggu sini ya. Bagi-bagi, bos. Siapa kamu? Bangsat! Tolong! Lepas! Dari mana tuh? Dari mana tuh? Kayaknya orang minta tolong. Kayaknya dari sana, Bang. Ayo, sepertinya dari sana. Ayo, kita ayo. Ada apa? Bos, ada ronda, bos. Cepat. Nah, itu dia tuh. Iya, sadar. Kejar. Ayo. Berhenti, jangan lari. Ayo, kejar.
pintunya! Tanti! Tan! Buka pintunya! Tanti! Kamu ngapain sih kesini malam-malam? Celakatan! Anak buahku tertangkap semua! Loh, jadi? Aku takut mereka akan membongkar penyamaranku. Terus ngapain kamu datang ke sini? Apa maksudmu? Aku melakukan ini semua hanya untukmu. Oh, enggak. Aku nggak mau ikut campur dengan urusan polisi. Enggak, keluar. Aku nggak mau ikut campur. Tanti! Ke barat! Aku tidak akan membiarkanmu! Tunggu pembalasanku! Untung saja janin-janin Risma selamat. Padahal kan kandungannya itu masih muda. Ya, alhamdulillah itu berkat pertolongan Allah. Goblok. Habisin perempuan itu aja nggak becus. Baiknya Ibu Risma selalu berhati-hati. Sepertinya Ibu sedang diincar. Loh, memangnya kenapa, Pak? Entahlah, kami belum mengetahui motifnya. Karena Handoko belum bisa kami tangkap. Handoko? Handoko? Saya seperti pernah mendengar namanya, Pak. Apa Anda mengenalnya? Wah, entahlah, Pak. Saya lupa. Perempuan laknat! Kau berani mengkhianatiku! Lepaskan aku, brengsek! Kamu tuh ngapain di sini? Para polisi itu lagi mencari kamu. Kalau aku tertangkap, maka aku juga akan tertangkap, sayangku. Goblok! Pergi kamu sejauh mungkin. Hanya segini? Mana cukup? Dasar brengsek! Nanti aku transfer ke rekening kamu. Ayah, lu punya kenalan dukun nggak? Dukun? Buat apaan? Mau masang susuk? Ya enggak lah, gue cuman mau... Cuma apa? Terusin dong. Sini nih gue bisikin. Hah? Lo mau neluh? Lu jangan berisik dong. Ntar ada orang yang denger lagi. Gue punya kenalan dukun sakti banget. Mau gue anterin ke sana? Mampus ya!
Maaf, Riz. Aku turut menyesal atas janinmu. Tahu dari mana kamu kalau aku keguguran? Tahu dari dokter. Oh, kamu pasti merasa senang kan mendengar berita itu? Risma, sudahlah. Jangan memulai pertengkaran lagi. Tapi Mas ingat kan apa kata Haji Yusuf? Aku diteluh, Mas. Dan aku yakin ini pasti perbuatannya. Risma, jangan gampang dulu kamu. Aku tahu kalau kamu begitu membenci aku, Riz. Tapi aku nggak mungkin ngelakuin hal sekeji itu sama kamu. Walau bagaimanapun kamu tuh masih tetap saudara aku, Riz. Halah, simpan saja air mata busukmu itu. Sekarang cepat pergi. Aku muak melihat mukamu. Pergi! Aku tidak ingin melihat mukamu lagi. Pergi! Maafkan ya. Dia lagi nggak stabil emosinya. Ya. Aku mengerti, Mas. Sebaiknya aku pergi saja. Kau kira aku akan melepaskanmu? Tidak semudah itu. Rasakan akibat. Akhirnya aku berhasil juga. Tidak kusangka dukun itu sangat hebat. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan dukun itu untuk membunuh wanita keparat itu. Jangan gerak. Siap. Pak, tunggu Pak. Janji Allah adalah benar. Ketika seseorang melakukan kebaikan, lalu dia ikhlas di dalam melakukannya, maka Allah akan berikan. Dan ketika seorang manusia dia melakukan keburukan, demi Allah, hatta sebesar biji zarah, sekecil apapun, satu waktu dia akan merasakan keburukan itu pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, dengar, manusia, laki-laki kah engkau, perempuan kah engkau, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka demi Allah jangan sekali-kali engkau terperdaya, tertipu oleh kenikmatan dunia yang demi Allah semua itu adalah fata morgana saja. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya yang namanya syaitan itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa,
maka jadikanlah dia adalah benar-benar musuh bagi kamu. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena yang namanya setan, mereka mengajak golongannya, orang-orang yang telah melakukan penipuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengisi neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Allah Akbar. Wahai engkau ikhlas, sabar, tulus dan ridha atas kehendak Allah, lalu mencari kebaikan-kebaikan di dalamnya, adalah sebuah jalan di dalam mencari solusi kehidupan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan bagi kehidupan manusia. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.